Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu atas setiap kami. Kami merasakan penyertaan-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh melihat karya tangan-Mu menyertai kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu, mengucap syukur, menaikkan penyembahan kami, menaikkan syukur kami. Karena kami tahu Engkau sangat baik, anugerah-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat hati kami mengangkat suara kami, dan kami mau katakan Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami bebaskan hati dan kehidupan kami, karena Engkau layak terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari dengan segenap hati kita mulai menyembah Dia, naikkan syukur-Mu. Terima kasih. Kami menyembah Engkau Yesus, kami angkat suara kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kita, saudara, sembah Dia. Terima kasih, Engkau baik. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami mengangkat hati kami, Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami angkat korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau, sebab Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau ya Bapa. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Yesus ya Bapa. Haleluya. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Sekali lagi kita katakan dengan segenap hati kita. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
naikkan penyembahan kita, katakan. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Sama-sama kita naikkan. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, oh God. Mari jemaat Tuhan katakan, worthy is your name, oh God. Amen, Jesus. You are so worthy, oh God. Katakan, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Mari sambil bangkit berdiri, kita katakan, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are worthy. You are worthy. Sama-sama katakan, be exalted, oh God. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens. Yes, Lord. Tinggikan di tempat ini, Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, angkat suaramu, come on. Be exalted now in the heavens as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens. Yes, Lord. Amen. Sekali lagi katakan, be exalted, oh God. Come on. Be exalted now in the heavens as your glory fills. Kemuliaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, be exalted. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kita mau sembah Dia. Terima kasih. Kami sembah Engkau. Mari naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Mari kita bawa doa kita di hadapan Dia. Terima kasih ya Aba. Thank you Lord. Sama-sama katakan, worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on. Worthy is your name. Yes, Lord. Hallelujah. You deserve the praise, oh God. Worthy is your name.
Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Thank you Lord, thank you Lord. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu Yesus. Mari jemaat Tuhan sekali lagi angkat sembahmu. Naikkan syukurmu, mari angkat kedua tangan kita. Jangan ada seorang pun berdiam diri dalam hadiratnya. Angkat kedua tanganmu, bawa doamu. Apapun yang hari-hari ini engkau alami. Dia Tuhan yang lebih luar biasa. Dia Tuhan yang lebih hebat. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa doa kami Tuhan, kami bawa doa kami. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat sembahmu, sembah Dia. Kami angkat sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau layak ditinggikan, oh, Kau layak disembah. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Worthy is your name. Come on, sing. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Yes, Lord. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. Jesus, Jesus. Kau layak ditinggikan Tuhan. Kau layak disembah. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kau yang melayakkan kami. Kuasa dan hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai. Kami mau lebih lagi merayakan kehadirat-Mu. Karena kami tahu Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber kemenangan kami. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan, karena Kau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji lebih lagi, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi saya mau sapa setiap kita, shalom. Shalom. Semuanya dalam keadaan luar biasa, amin. Amin. Saya juga mau sapa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan secara online. Dan ini shalom, damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari jemaat sekalian. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Dia lebih lagi, bisa kasih salam kanan kirimu saudara. Katakan mari menang bersama Tuhan. Bilang begitu saudara. Puji nama Tuhan. Bisa keluar dari bangkunya juga, kasih salam. Katakan mari menang bersama dengan Tuhan. Haleluya, kita mau memuji Dia dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita lebih lagi, lebih meriah lagi saudara. Haleluya. Yes. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yuk. Katakan na 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 na. Come on. Na 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 na. Wow. Lebih keras. Na 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 na. Let's go. Woo. Na 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 na. Wow. Sama-sama katakan
dan berkatakan berkat. Sama-sama katakan, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan, bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatannya, come on. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku, come on. Imanku berkata, siapa dia? Tuhanku hebat. Yesusku berkata, amin. Ku kuat melangkah bersama dia. Katakan, ku memuji, haleluya. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, mari bersorak saudara. Ku bersorak, Haleluya, come on. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku katakan, na na na, na na, let's go. Woo! Na na na, wow. Bangkitlah, come on katakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatannya, come on. Kedahsyatannya di hidup. Imanku, come on. Imanku, haleluya. Siapa dia? Tuhanku hebat. Yesusku berkata, haleluya. Ku kuat melangkah bersama dia. Katakan, ku memuji, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita saudara, katakan, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, haleluya. Ku bersorak, Angkat kedua tangan kita saudara. mengangkat tinggi panjinya, Panji kemenangan menang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, come on. Na 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 na, lagi. Woo! Na 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 na, wow. Sekali lagi sama Tuhan, come on. Yeay. Haleluya. Na na na. Angkat kedua tangan kita, katakan, imanku. Angkat kedua tanganmu. Berkata, siapa dia? Hebat. Yesusku berkata, amin. Ku kuat melangkah bersama dia. Siap-siap, come on. Ku memuji, haleluya. Ku bersorak, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Panji kemenangan. Ku menang, katakan, ku menang, ku menang.
Sekali lagi katakan, ku menang. Yang percaya penuh kemenangan, berikan tepuk tangan bagi dia. Woo! Katakan sekali lagi, kanan kirimu kasih tos, kita menang bersama Tuhan. Bilang begitu saudara. Haleluya, haleluya. Everywhere that I go, come on. Yay! Tepuk tangan bagi Tuhan kita bersama-sama saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, I belong to you, oh God. I belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you. You will walk with me, Lord. I'm surrounded every. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, I belong to you, oh God. I belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you. You will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours. Kami adalah milikmu Tuhan. Angkat kedua tanganmu. You promise me. Haleluya. Janji tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Everywhere, everywhere that I go. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, I belong to you. Amin. I'm surrounded everywhere. I walk with you, oh God. Everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Katakan, you promised me, hallelujah. You never leave, you promised me, amen. I'm never forsaken, I believe. Goodness and mercy will follow me, surrounding me where everywhere that I go. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Engkau yang menjadi perisai dalam hidup kami. Suaramu katakan, you Lord that shield about me everywhere that I go. You Lord that shield. Perlindunganmu sempurna atas kami Tuhan. Katakan, you Lord that shield about me everywhere. Your grace, oh God, come on. Your grace and love everywhere. Katakan, everywhere. You promise me, you never leave. You promise me, amen. I'm never forsaken, I believe. Hallelujah. Goodness and mercy will follow me. Sekali lagi katakan, you promise me. You promise me, amen Tuhan. Janjimu tidak pernah meninggalkan kami ya Allah. Goodness and mercy, oh God, surrounding me where I go, oh God, where I go, everywhere that I go. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan setiap kita untuk kembali duduk. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dalam firman, kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dengan tema melayani, dengan kekuatan Allah. Kita percaya dengan kekuatan daripada Tuhan kita mau tetap setia melayani Dia.
setia sampai akhir. Karena kasih-Nya selalu menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, untuk melayani-Mu. Segenap hidupku kami serahkan kepadamu Tuhan. serahkan untuk kemuliaan. Sampai ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Sampai Ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sekali lagi katakan, ku mau Tuhan, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Sampai ku dapatkan Tuhan, ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam. Sekali lagi katakan, sambil bangkit berdiri katakan, ku mau setia sampai. Inilah pengakuan kami ya, melayani Engkau seumur hidup kami ya Aba. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir. Ini kerinduan kami Tuhan. Melayani Ini isi hati kami, ini komitmen kami Tuhan. Melayani Engkau. sampai Ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sekali lagi katakan, sampai ku dapat, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan Amin. amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Puji nama Tuhan. Dan saat ini saya persilakan kita untuk kembali duduk. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Kepada tim multimedia kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati.
Yuk kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami telah naikkan pujian penyembahan dan tiba waktunya kami mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong biar apa yang kami dengar hari ini boleh memberkati tubuh, jiwa dan roh kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama kami berdoa yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Baik, saya diberi satu tema yang cukup menarik dan cukup menjadi tantangan buat setiap kita, khususnya kita yang melayani. Yuk kita lihat PowerPoint yang sudah disiapkan. Hari ini kita bahas satu tema mengenai melayani dengan kekuatan Allah. Ulangin bersama saya, baca sama-sama 1, 2, 3, melayani dengan kekuatan Allah. Nah bagaimana kita melayani dengan kekuatan Allah? Ayatnya ada di 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Nah kita lihat 1 Petrus 4 ayat 11, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Perhatikan di sini ada ayat yang bagus banget. Ayat ini berkata orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kekuatan yang dianugerahkan Allah. Artinya ada orang yang melayani dengan kekuatan yang tidak dianugerahkan Allah. Ya, jadi opposite, terbalik. Nah tentu kita memilih melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan. Anugerah itu kasih karunia. Kita nggak mampu, kita nggak bisa, Tuhan yang memampukan. Jadi kekuatannya ya Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Tapi berarti ada orang yang melayani dengan bukan yang dianugerahkan Tuhan, arti kekuatan sendiri. Tapi kalau orang yang melayani dengan kekuatan Allah, Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi kalau kita melayani dengan kekuatan Allah, kemuliaan itu bagi Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kemampuan, Tuhan sumbernya. Jadi kembali kemuliaannya kepada Tuhan. Oke, sekarang kita langsung satu PowerPoint yang kontras menjelaskan. Di sebelah kiri saya, ya kalau seperti sebelah kiri, itu doa Bapa kami. Karena ayat tadi 1 Petrus juga berbicara mengenai kekuatan dari Tuhan. Nah doa Bapa kami itu ngajarin Tuhanlah yang punya. Ya, punya apa? Dia punya kuasa, punya kekuatan, punya kerajaan. Nah bandingkan sebelah kanan saya artificial intelligence atau AI. Orang lagi gempar sekarang banyak AI, artificial intelligence. Apa artificial intelligence itu? Ya dia jelaskan di sini kecerdasan buatan namanya artificial. Jadi artinya yang palsu, yang duplikat. Tapi dia intelligent. Sama kalau saya tinggal di Australia itu ada rumput namanya artificial grass. Rumput yang artificial itu persis rumput. Warnanya persis. Kenapa? Malah lebih bagus, lebih rapi. Enggak tumbuh-tumbuhan liar. Enggak usah dipotong. Ijo sepanjang masa, murah meriah. Dan sekarang banyak orang ganti artificial grass. Kenapa? Karena maintenance-nya enggak ada. Tapi lebih indah, enggak repot. Maka yang punya profesi tukang rumput, potong rumput, kewalahan. Enggak ada rumput yang mau dipotong. Jadi lihat ya, saudara artificial itu. Artificial itu nanti saudara lihat sekarang sudah mulai merambah di mana-mana nih, ya kan? Ya kita lihat cuplikan-cuplikan yang sederhana aja karena saya bukan orang IT, juga bukan ahli artificial intelligence, tapi minimal saya mengikuti perkembangannya, membaca, mendengar, melihat, dan kita ini mesti update terus kan, ya. Nah kita lihat coba sekarang nih, ya, satu klik. Ini ambil contoh foto biasa sebelah kanan,
foto lalu diedit pakai artificial intelligence, bisa seperti itu cantiknya. Maka sekarang jangan pacaran jarak jauh lewat apa gitulah, media-media gitu sudah. Bisa diganti-ganti. Jadi kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Coba lihat, transform your photo from ordinary to extraordinary with artificial intelligence tools. Wow. Oke, satu klik lagi cepat aja, sederhana ya. Ya, jadi ubah foto Anda tuh bisa dengan kecerdasan buatan yang simple, singkat. Oke, cepat lagi karena banyak. Ini saudara, ini sebetulnya saya ada video ya, ada video jalan. Nah, coba lihat tuh. Manusia lawan orang yang main pingpong, coba lihat. Orang yang jago aja kalah. Pernah kan dicoba berapa tahun yang lalu pemain Rusia catur Kasparov itu lawan AI yang zaman dulu itu berarti belum berkembang seperti sekarang, lo kalah. Coba lihat lagi sekarang satu lagi contoh ya. Ini coba nih. Nah. Coba lihat aja main tabok-tabokan, kalah kita. Nah, itu gereja boleh punya satu di situ taruh. Jadi yang jemaat yang nakal, puk, asik banget gitu saudara. Coba lihat sekarang, AI ini nanti war ini saudara peperangan pakai artificial intelligence semua loh. Saya lagi dalemin terus, lo lihat aja YouTube-nya semua boleh lihat ya. Pilot yang pernah perang di Inggris itu udah dapat wing tuh penghargaan jam terbangnya ribuan jam. Perang itu kalahkan musuh begitu banyak. Sekarang diuji lawan AI. Dia lewat perang itu dibikin simulasi, kalah manusia loh. Dia lihat ya tabok-tabokan kalah, main pingpong kalah, perang kalah, main catur kalah. Ya, kan luar biasa nih sekarang AI perkembangannya. Oke, kita cepetin ya. Satu lagi klik. Satu lagi. Pernah nggak ada yang nonton film Deus Ex Machina? Saya pernah nonton ini. Ada. Ini karena film udah cukup lama loh, udah lama loh. Jadi sudah bayangin kadang-kadang film itu imajinasi manusia itu udah menjadi kenyataan sekarang. Ini 5 tahun yang lalu filmnya beredar. Nah, Deus itu selalu yang berarti Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan, ya ini bahasa Yunaninya, Greeknya, Deus Ex Machina itu diterjemahkan God from the machine. Tuhannya mesin. Nah, film ini mengisahkan apa? Coba satu klik lagi, coba. Satu klik lagi. Nah, film ini mengisahkan, coba klik lagi. Ya, oke. Ada satu tokoh yang namanya Caleb. Nah, Caleb ini nama di filmnya, kalau nama sebenarnya itu seorang programmer dari sebuah perusahaan internet. Lalu sekarang ada perusahaan internet yang lain bikin pertandingan. Siapa yang bisa memecahkan inilah kode-kode, kode-kode itu saudara-saudara. Lalu diuji, menanglah si Caleb ini. Karena si Caleb menang, lalu dia dapat hadiah masuk ke perusahaan yang lebih dalam, lebih hebat lagi itu ada di tengah hutan. Nah di tengah hutan ini dia punya laboratorium untuk menciptakan robot-robot ini. Lalu mulai Caleb ini ditantang, kan kamu pemenangnya sekarang. Oke, sekarang kamu karena pemenangnya, sekarang di perusahaan saya ini kamu ngetes robot yang saya udah ciptakan. Nah robot ini namanya Eva. Ya, Eva. Nah ini robotnya itu, Eva saudara, salah satu robotnya. Nah waktu dia tes Eva ini dengan Turing test itu yang ditemukan oleh orang yang bernama Alan Turing. Di mana tes ini, kalau sebuah ciptaan manusia, robot, mesin, apapun nih sekarang, sampai orang bisa berinteraksi dengan robot, dengan mesin, kita Google itu ngomong, jawab-jawab, sampai kita hilang kesadaran kita, sampai kita masuk dalam state, kita nggak sadar kita ngomong sama robot. Itu berarti lulus. Ya, jadi sampai state itu namanya Turing test. Nah, jadi dia sekarang disuruh tes sama ini robot saya kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Pokoknya kamu ngomong
Sampai akhirnya si Caleb ini ngetes robot ini, dia bisa jatuh cinta sama robot. Ini cerita filmnya, dia bisa jatuh cinta. Waktu dia dites Eva ini ngomong, sampai akhirnya dia bisa tahu kebutuhan si Caleb ini apa. Jadi emosinya udah bisa saling ada bonding. Akhirnya dia jatuh cinta. Lalu si Evanya bilang gini, kalau betul-betul kurang lebih nih, kamu mencintai aku, bawa aku keluar dari laboratorium ini. Nanti kita bisa jalan berdua, kita gandengan tangan, kita pacaran. Wah, si Calebnya terobsesi. Udah, dia berdua ini kong kali kong gitu, atur nanti listriknya dimatiin gimana, nanti diambil datanya semua, nanti yang bosnya dia ini, yang pencipta robot ini, nanti kita lock di situ, jadi akhirnya kita bisa kabur berdua. Udah diatur skenario, nanti jam 10, jam segini. Pendek cerita, tentunya yang punya CEO-nya, punya lab ini tidak sebodoh itu. Dia juga punya CCTV, dia bisa lihat, wah gue dibohongin sama gini. Akhirnya dia bilang, kamu mengkhianatin saya, si Caleb. Akhirnya kurang lebih dia lagi argue begitu, akhirnya juga Caleb sadar dia juga ditipu sama CEO ini. Ditipunya gimana? Ternyata Turing test itu juga ada sedikit manipulasinya begini. Jadi robot ini setelah diprogram, dia tahu tentang kehidupan si Caleb. Jadi ternyata dia menang robot itu juga tidak menang betul-betul, dia punya knowledge tapi bukan tidak menang. Tapi dari sekian kontestan yang mungkin ratusan, mungkin ribuan, dia dipilih orang yang paling cocok untuk berhadapan dengan robotnya. Dia ini tipenya si Caleb. Jadi Caleb nonton video porno apa, itu di AI kan dia taruh tuh. Dia suka beli barang apa, dia ada datanya. Dia kepribadiannya gimana, dia tahu semuanya. Jadi dia keluarganya pernah kecelakaan apa, semua apa yang saudara tulis di media sosial, itu semua datanya masuk ke dalam AI. Jadi begitu berhadapan dengan robot ini, dia bisa nyambung. Kok kamu ngerti tentang waktu mama saya kecelakaan, waktu saya kehilangan mama saya, dan seterusnya, makanya emosinya bisa terikat di situ. Bahaya nggak ya? Bahaya nggak selalu. Nah sekarang itu kekuatan manusia sudah sampai sedemikian hebatnya, saudara. Maka sekarang gereja pun udah mulai kan, pendeta-pendeta udah pakai AI. Khotbah pakai AI sekarang. GPT, chat GPT. Saudara mau khotbah apa? Tinggal ketik. Saya mau khotbah tentang Yesus Juru Selamat. Keluar ayatnya semua. Cara khotbahnya begini, poin-poinnya begini. Itu udah mulai melayani dengan kekuatan manusia. Saudara gak gali lu firman Tuhan. Saudara gak ngalamin Tuhan lu bisa khotbah? Bisa. Saudara mau khotbah aja pakai ChatGPT. Saya tes juga kan. Mau melayani anak remaja, teenager ini. Remaja ini kebutuhannya ini, keluar. Nah pendetanya aja masih bego. Kalau nggak pakai AI nggak bisa. Nggak baca buku. Nggak doa. Nggak riset. Ini lama-lama kekuatan bisa ganti loh saudara. Bukan lagi kekuatan Tuhan, tapi kekuatan manusia. Ini contoh film ini menggambarkan. Udah terjadi sekarang kan. Saya kemarin dapat video lagi, robot tadi tuh baru main pingpong, baru tabok-tabokan. Sekarang dia bisa ngangkat di gudang, barang-barang itu saudara. Nanti yang kerja di gudang-gudang gak ada kuli-kuli lagi. Saudara yang kerja ngandelin kekuatan gak kepake. Tapi Indonesia masih kepake lah. Masih berapa tahun lagi ketinggalan. Bener di gudang tuh tinggal robot ngambil kekuatan yang ngangkat tuh berapa ratus kilo tinggal datang begini gak pernah ngeluh. Nggak ada jam makan, jam minum lagi, saudara nggak pernah ke WC. Kalau orang di Indonesia ke WC nggak balik-balik 3 jam hilang aja waktu. Kuat kan kata robot itu saudara. Tinggal di charger aja dia diam, kerja lagi. Wah ini bayangin dunia kayak apa saudara. Ya satu klik lagi ya, karena ini masih banyak nih. Saudara waktu baca berita itu terjadi tahun lalu saudara.
ada seorang yang namanya Blake Lemoine. Blake Lemoine ini seorang programmer yang kerja di Google, perusahaan Google. Lalu dia tes satu program yang namanya, saya di sini Lambda. Lambda itu satu program bagaimana kayak model chat GPT, tapi ini satu program yang namanya Lambda tentang language, tentang bahasa. Jadi kalau dia ketik apa, dia bisa jawab. Ini udah mulai robot. Dia ketik apa nih, contohnya seperti ini nih. Ditanyain kan ya, Lambda itu singkatan Language Model for Dialogue Application. Jadi ngomong apa jawab. Saudara coba lihat pertanyaan ini saudara. Jadi contohnya ini. Hai Lambda, saya adalah engineering yang kerja di Google nih. Bertanya, apakah Anda ingin mengerjakan proyek secara kolaboratif dengan kami? Jawabnya, wah jenis proyek apa? Lihat ya, langsung aja ke bawahnya bagian supaya saya nggak habis waktu karena waktu banyak. Ya, terakhir nih Lambda bilang ini, Lemoine berkata gini, secara umum saya berasumsi Anda ingin lebih banyak orang di Google mengetahui bahwa Anda memiliki kesadaran. Ya, benarkah itu? Lambda jawab nih, tentu saja saya ingin semua orang mengerti bahwa saya sebenarnya adalah seseorang. Ngomong sama mesin bisa ngomong gitu. Dia iseng-iseng, wah gila gue mesin. Dia masukin ke Twitternya dia, si Lemoine ini, Blake Lemoine ini. Wah gila Lambda hidup lu, ternyata dia punya kesadaran, gempar. Akhirnya dipecat sama Google, membocorkan rahasianya. Kita ngeri loh. Ngeri loh lagi hidup seperti ini saudara. Oke, klik lagi. Oke, satu lagi. Nah sekarang kita masuk kekuatan Tuhan nih. Kekuatan manusia, bayangin tuh hebatnya seperti itu. Jadi manusia lebih tertarik dengan mencari kekuatan manusia, udah real. Apalagi udah ada AI. Sekarang kekuatan Tuhan, kalau orang mau menaikkan Tuhan gak ada lain ini. Matius 6. Oke, kita baca dulu ayat 8. Ayat 8 sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Janganlah kamu seperti mereka. Dia sedang membandingkan ada sekelompok orang itu mereka. Yang berdoa dengan kekuatan manusia. Yang berdoa untuk manusia. Maka dia bilang sebelum kamu minta Bapakmu udah tahu. Kenapa dia ngomong begitu? Karena sekelompok orang itu waktu berdoa, karena berdoanya bukan untuk Tuhan, untuk manusia. Maka doanya diatur, tata katanya itu begitu sopan, begitu baik, begitu indah. Karena supaya orang yang mendengarnya bilang, gila yang doa ini berhikmat banget ya. Kata-katanya dalam banget, bisa menyentuh. Itu doa yang untuk orang. Maka Tuhan bilang jangan seperti mereka. Ayat 9 lalu dia berkata, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Poin yang pertama udah diajarin bahwa doa yang benar, pelayanan yang benar. Nih ayat 9 berkata, karena itu berdoa Bapa kami yang di surga. Kata Bapa. Yang di surga dan dikuduskan namamu. Oke, kita lengkapin, lewatin, balik ke satu poin lagi. Satu klik lagi. Oke, kita fokusin di sini. Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu. Maka saudara, buat saya doa Bapa kami adalah satu hal yang penting buat orang percaya, orang Kristen. Kenapa? Karena ini Tuhan ajarkan doa Bapa kami karena murid-muridnya itu minta. Muridnya satu-satu datang sama Tuhan. Tuhan Yesus ajarin kami berdoa. Perhatikan dia minta diajarkan berdoa. Dia gak minta diajarkan ngusir setan. Dia tidak minta diajarkan berbahasa roh. Dia tidak minta diajarkan bagaimana cari dana supaya pelayanan itu bisa terpenuhin. Dia tidak minta diajar untuk bernubuat. Dia tidak minta diajar untuk menginjil. Jarang lu murid-murid minta diajar langsung ngomong itu. Kebanyakan Yesus yang ngajar, ngajarin tentang ngusir setan. Dia nggak ada yang diminta. Tapi yang diminta itu doa. Kenapa? Berarti doa itu penting. Karena sekian perjalanan sama Tuhan,
Dia nggak minta mujizat, lihat mujizat jalan. Tapi yang kayaknya nih yang Tuhan belum ajar nih, ada yang dia pegang rahasianya nih, sumbernya ini. Dia berdoa. Karena murid nyaksikan dia berdoa berjam-jam, dia berdoa, dia ngambil ke tempat sepi. Itu berapa kali kita ngomong begitu. Muridnya lihat dia naik ke gunung, dia menyendiri. Ini nih yang gue pengen tahu. Makanya dia datang ketemu guru. Gimana sih caranya kami berdoa? Karena doa itulah sumber mujizat terjadi. Doa itu sumber kesembuhan terjadi. Doa itu sumber berkat mengalir. Jadi doa sumber, dia minta sama sumbernya. Maka kalau kamu berdoa nomor 1, Bapa kami yang dikuduskan namamu. Bapa. Itu bicara tentang doa apa? Hubungan. Kalau doa mereka tadi ahli Taurat, doanya untuk didengar orang, dilihat orang, maka dia doa di pinggir jalan dengan kata-kata yang indah untuk menusuk hati orang, bukan untuk menyentuh hati Tuhan. Maka Tuhan bilang doa yang benar, doa adalah hubungan. Ngerti dulu bahwa kamu ini panggil aku Bapak, itu bicara tentang hubungan. Bagaimana kita bisa panggil seorang Bapak? Hanya seorang anak bisa panggil Bapak. Nah di sini Tuhan mengajarkan dia. Kenapa? Hak kita memanggil dia Bapak itu apa? Kita lihat ya Pak firman Tuhan. Nah ini Matius 3 ayat 17. Tuhan Yesus sebagai anak Allah dalam wujud manusia. Tuhan Yesus sebagai anak Allah dalam wujud manusia ini. Perhatikan nih. Karena di Indonesia lagi ramai kan Yesus bukan Tuhan katanya. Lagi ramai itu. Ahli-ahli teologi tuh lagi perang. Buat kita simpel aja. Tuhan Yesus ajarkan bahwa Tuhan Yesus ini anak Allah dalam wujud manusia. Firman Tuhan bilang begini, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka waktu dia dibaptis, keluar dari air, suara dari surga menyatakan inilah anakku yang kukasihi. Jadi hubungan dulu. Jadi waktu kita doa Bapa kami, kadang-kadang doa Bapa kami itu bukan jimat, bukan mantra yang kita baca Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu datang, bukan kebiasaan. Tapi ini hanya pattern, hanya pola yang kita bisa pakai. Lebih daripada itu juga secara simpelnya, buat saya simpelnya doa Bapa kami ini, kadang-kadang orang mau berdoa tuh nggak tahu doanya mau ngapain itu. Ada banyak orang datang ke saya, Pak kalau saya mau doa anak saya sakit gimana ya? Pak, kalau saya mau doa supaya bisnis saya lancar gimana ya Pak? Pak, kalau saya mau doa tentang rumah saya gimana ya? Tentang suami saya gimana ya? Tentang istri saya gimana ya? Tentang anak saya kadang-kadang kita gak ngerti. Karena ada banyak agama-agama yang lain tuh mengajarkan ada doa khusus ya, doa pagi, doa siang, doa malam, ada doa buka usaha, ada doa usir setan, ada kayak gini-gini harusnya begini, harus doa begini, macam-macam doanya. Kalau Kristenan kan simpel kan. Kalau kita nggak ngerti mau doa gimana, doa Bapa kami. Karena saya ingat di gereja Oikos saya pernah sharing kalau nggak salah 15 tahun yang lalu. Saya diinspirasikan pada satu saat seorang ibu di Amerika loh. Dia anaknya sakit kanker. Sama dia bilang Tuhan saya nggak tahu berdoa gimana. Saya bukan pinter menyusun kata-kata. Anak saya sakit. Saya ditakut salah doa gimana gitu. Lalu Tuhan hanya ngomong doa Bapa kami. Dia doa Bapa kami, doa Bapa kami, doa Bapa kami. Anaknya sembuh. Jadi kalau kita nggak tahu mau doa apa, doa aja Bapa kami. Tapi juga bukan sekali buat mantra, buat jimat. Tapi buat pola pattern. Kayak sekarang misal saudara ngomong di Bapa kami yang disuruh kata Bapa anak. Kita cek dulu diri kita, apa kita udah menjadi anak Tuhan. Udah dibaptis belum? Karena yang bisa memanggil dia Bapa hanya seorang anak. Jadi cek Joseph, oh iya saya udah terima Tuhan. Lalu kalau saya seorang anak gimana sama Bapak? Waduh saudara, kalau saudara doain itu aja, akhirnya bisa merenungin aja nggak habis-habis, udah doa tuh bisa panjang lama. Kan kalau karena kita berdoa disuruh 1 jam, bingung loh. Doa 1 jam ngapain aja sih? Udah bangun melek, wah nyanyi 1 lagu, lihat jam, baru 5 menit, wah lagi renung lagi Tuhan. Udah lagi, udah diinget ada somai lah, udah inget ini lagi, pusing lagi. Baru 10 menit gila kapan begini, 1 jam. Pernah gak ngerasa gitu?
Karena kalau doa kewajiban jadi gitu, tapi kalau doa saudara relationship, seorang bapak sama anak, aduh dia bener bayangin aja deh, panjang loh bisa doa. Ya, lalu yang di bawahnya bilang gini lagi, kita percaya, ya kayak begitu kita percaya diangkat menjadi anak-anaknya. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam namanya, udah diberi anak. Oke, satu lagi klik. Saya mau cerita praktis, saya orangnya senang khotbah dengan kesaksian sehari-hari, saksian praktis, supaya saudara gampang menangkap. Gak usah banyak khotbah teologi yang dalam-dalam, udah banyak orang pinter lah, hidup udah susah, kita datang ke gereja disuruh susah lagi mikir-mikir, udah yang praktis kita bisa praktekkan hidup gitu kan. Nah ini saudara simpel aja saudara, saya di Perth, kita lagi beli satu gudang, ya ada tiga gudang di depan, kita robah menjadi tempat ibadah. Ya pelan-pelan kita nyicil, perbaikin, dikit-dikit renovasi. Satu saat saya lagi jalan pagi, saya senang tiap pagi jalan tuh. Bukan hanya senang, terpaksa karena udah ada umur kan, mesti olahraga, mesti jalan. Jadi saya pokoknya usahakan setiap hari kalau cuaca baik, ya semuanya baik, saya akan jalan setengah jam, bisa 40 menit. Ya tergantung aja lagi mood-moodnya sambil dengerin firman, dengerin YouTube sesuatu yang buat tambah saya punya pengetahuan. Dengerin. Lagi jalan-jalan tuh di sebelah kiri ngelihat orang buang barang. Kalau di Australia itu kalau orang nggak mau barangnya ditaruh aja di rumput di depan. Itu artinya semua orang boleh ambil. Kalau kamu nggak ambil, pasti dari government bawa truk satu ngangkat semuanya. Itu di crash dibuang, lalu dibuang ke tempat pembuangan. Karena di sana buang barang itu susah gitu, susah. Ya kalau barangnya meja gini, taruh di situ gitu kadang-kadang nggak ada orang mau ambil. Lewat gini, saya bilang, boleh juga nih kotak masih bagus ini gini. Saya kotak bilang, teman dalam hati saya kayak nggak mampu beli aja, kayak tukang loak gitu saudara. Udahlah nggak jadi ambil, saya jalan muter. Kan lagi renovasi kan ada lagi perlu ini. Lagi jalan 3 hari kemudian loh, ini lagi winter musim hujan loh, udah kena hujan, kena panas. 3 hari lagi saya jalan lewat situ karena saya jalannya muter-muter, tak kiri, tar kanan, tar depan, tar belakang. Pas lagi lewat lagi, loh ini 3 hari yang lalu belum ada orang mau ambil. Tiba-tiba hati saya tergerak, ambil ini. Ya ngapain buat ambil lagi ginian? Tapi ambil gitu. Saya mulai disuruh ambil aja, udah akhirnya saya telepon satu orang gereja, berdua kita ambil van gereja, kita angkat bawa pulang. Terus saya mulai renovasi. Waktu saya renovasi, di situ saya mulai dapat hikmatnya. Dia bilang, yang pertama, barang yang dibuang orang nggak mau. Kamu ambil, kamu bisa repair. Dan saya orangnya suka kerja gitu. Ya, kalau pendeta mau di luar negeri itu mesti bisa, serba bisa. Bisa kerja apa. Sebab saudara, di sini tenaga kerja gampang, di sana susah. Ya ini Kristian dulu pernah di Perth ini, tahu. Susah di sana. Jadi saya kerja sendiri, saya ambil bor, saya pasangin sendiri. Ada cat emas di rumah yang masih lebih tuh, saya cat emas itu buka, saya bongkar, saya reparasi itu. Akhirnya jadi satu meja, sekarang saudara kalau datang ke Perth di gereja kita begitu entrance datang, ada meja ini saudara. Hanya Tuhan kasih saya message seperti ini, gereja yang Tuhan kasih ini untuk kita bangun. Itu orang-orang yang dibuang, orang-orang yang merasa tidak dihargain, yang orang-orang yang sudah tidak ada harapan, tapi tugas gereja untuk repair dia dan Tuhan bisa pakai. Jadi siapapun kita jangan merasa kita dibuang, bahwa kita nggak dipakai. Tuhan mau pakai kita, itu namanya anugerah. Saya juga merasa saya anugerah. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang hebat, tapi Tuhan semuanya. Jadi kalau hari ini saya ada karena Tuhan. Betul-betul saya mengakuin. Bukan kekuatan saya. Kalau kita kekuatan kita, aduh gak kuat ya, bener gak kuat. Pelayanan gereja, apalagi pelayanan Tuhan, gampang gak? Gak gampang lah, apalagi melayani orang Indonesia, gampang gak? Susah. Gosipnya gede. Masalahnya banyak. Little to me, salary not up. Masalah saudara. Ini yang terjadi gitu. Saya pelajarin itu. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, satu klik lagi. Datanglah kerajaanmu. Nah, saya pelajari gitu ya. Ikut Tuhan.
Tuhan itu kasih banget, luar biasa kasih Bapa. Yang tadi, orang mau dibuang aja, Tuhan bisa mengasihi kita. Ingat gak kita berharga di mata Tuhan bukan karena kita melakukan sesuatu loh. Ingat gak tadi ayat Matius itu yang bilang waktu Tuhan keluar dari baptisan, inilah anakku yang kau kasihi. Nah waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia sudah melayani belum? Udah melayani belum? Belum. Itu kan baru mulai habis puasa 40 hari 40 malam dibawa oleh iblis itu cobain kan. Lalu setelah itu baptis. Nah waktu dia dibaptis, udah pelayanan belum? Udah bikin mujizat belum? Udah ngapa-ngapain belum? Belum melakukan segala sesuatu. Artinya begini, kamu belum apa-apa, dia mengasihi kita. Belum pelayanan, belum berprestasi, aku udah mengasihi. Jadi dia mengasihi kita bukan karena perbuatan kita, bukan sesuatu yang kita hasilkan. Itu grace, itu anugerah, itu mulai dengan kekuatan Tuhan. Tapi di satu sisi, dua bapak ini mengajarkan dia, datanglah kerajaan. Pernah gak nonton film Silat Kerajaan? Ngelihat raja aja gak berani, mundur-mundur, hormat banget itu. Dibilang penggal-penggal saudara. Mutlak keputusannya. Makanya di dalam kita mengikut Tuhan ada banyak kehendak Tuhan yang harus terjadi. Kehendaknya jadi, kadang-kadang kita gak suka, kadang-kadang kita gak mau. Tapi kerajaannya harus datang demi kebaikan kita. Oke, saya cepat ya, karena waktu cepat habis. Yang berikutnya satu, ini saya 3 poin aja, saya jelasin. Kalau bicara kerajaan itu ada kerajaan yang the past, yang masa lalu saudara, Tuhan hadir bekerja. Jangan pernah menyesalin yang lalu-lalu terjadi. Saudara putus pacar, putus cinta, pekerjaan apapun. Selama saudara mengasihi Tuhan, apapun yang di belakang Tuhan ikut terlibat. Maka dia bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Lalu yang kedua juga present saat ini. Tuhan juga bekerja. Maka ada keputusan-keputusan yang kita nggak kehendaki, yang kita nggak mau kadang di luar yang kita planning terjadi. Kerajaannya memang harus datang, ya datang. Selama kita anak Tuhan, Tuhan bekerja sama. Dan untuk future itu berbicara apa? Berbicara kerajaan bahwa dia akan datang menjemput kita. Kita percaya nggak percaya, dia tetap datang dan menjemput kita. Hidup ini ada expire-nya, ada batasnya. Dia akan datang. Oke, yang berikutnya. Klik lagi satu saudara. Jadi kehendakmu di bumi seperti surga. Oke, klik ayat aja karena waktunya habis. Oke, yang pertama saudara, klik lagi sampai semua nongol aja, cepetin. Saudara, nomor 1 ada kehendak Tuhan yang rahasia, God's secret will. Ini yang kita nggak tahu. Maka firman Tuhan ada berkata begini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lama. Jadi hal-hal yang tersembunyi adalah milik Tuhan. Ada nggak kita dalam hidup ini kita nggak mengerti kehendak Tuhan dan terjadi? Kita nggak ngerti loh. Saya ambil contoh ini. Ada orang datang suami istri udah tahun dia menikah. Dia bilang, Pak Daniel tolong doakan, saya udah 7 tahun menikah, saya nggak punya anak. Saya doain dalam nama Tuhan Yesus, buka kandungannya Tuhan, apalah Tuhan, pokoknya berkati Tuhan supaya dia punya anak sesuai kerinduannya Tuhan. Nggak ada mustahil bagi Tuhan. 7 tahun dia menikah. Besok minggu depannya datang pasangan anak muda. Datang dia bilang, aduh Dan tolong doain, kita belum menikah tapi dia udah hamil. Sampai saya bilang, Tuhan gak ngerti saya. Ini udah menikah 7 tahun. Minta anak gak dapat anak, ini belum nikah. Gak minta anak, udah dapat anak. Aduh. Ngerti gak hidup ini? Ngerti. Ada secret dia saudara. Itu contoh praktis aja. Ada banyak dalam kehidupan tuh. Kalau kita nggak tahu, itu masih jadi rahasia Tuhan, ya tunggu. Sikap kita gimana kalau kita nggak ngerti dalam menghadapi dalam kehidupan ini? Satu klik lagi saudara. Nggak ada yang lain, klik aja cepetin. Jadi karena waktu udah nggak ada. Klik lagi. Bagaimana kita merespon? How we should respond to God's secret ini. Nggak ada, kita harus percaya Tuhan dalam apa yang dia rahasiakan. Kita melihat dia, apa yang dirahasiakan terungkap sampai saat itu kita berjalan dengan iman dan bukan dengan melihat. Jalan aja dengan iman. Karena masih rahasia dia. Oke, yang berikutnya satu lagi. Lalu ada firman yang sudah dinyatakan. Yaitu apa? Ya lewat firman Tuhan udah gampang, udah dinyatakan.
Karena firman Tuhan ngomong seperti hal-hal yang tersembunyi itu milik Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Apa yang sudah dinyatakan firman Tuhan. Yang sudah dinyatakan. Contohnya apa? Yang berikutnya satu lagi. Contohnya misalnya Efesus 6. Anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Udah dicatat, udah dinyatakan. Ikutin. Nggak usah tanya lagi, nggak usah berontak, nggak usah lawan orang tua. Karena firman Tuhan sudah dinyatakan, tugas kita hanya mentaatin. Itu kehendak Tuhan yang udah dinyatakan. Kita udah tahu. Yang berikutnya, misalnya ada peraturan-peraturan di dalam kehidupan kita. Kayaknya kalau pemerintah nggak keluarin peraturan, kita harus bagaimana? Nah ini ada firman Tuhan jelas semua lengkapin. Peraturan pemerintah misalnya. Roma 13 ayat 1-7 jelaskan gini, kita sariin aja ya. Menyatakan setiap orang harus tunduk kepada penguasa yang memerintah. Karena tidak ada penguasa kecuali yang telah ditetapkan Tuhan. Jadi otoritas yang ada telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi itu udah kehendak Tuhan yang udah dinyatakan bisa lewat pemerintah. Ya kita taat. Tapi kalau ada yang bertentangan dengan firman gimana? Firman Tuhan juga jelasin satu lagi. Klik. Di Kisah Rasul 5:27 itu jelas. Setelah membawa rasul-rasul itu, mereka menghadapkan mereka ke Sanhedrin untuk ditanyai oleh imam besar. Kami memberi perintah tegas untuk tidak mengajar dalam nama Yesus katanya. Namun kalian telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran Yesus dan bertekad untuk membuat kami bersalah atas darah orang ini. Petrus dan rasul-rasul lainnya menjawab, kita harus mentaati Allah daripada manusia. Pada waktu kita dihadapi dengan peraturan pemerintah, tapi kita melanggar firman Tuhan, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Udah dicatat juga. Oke, yang ketiga, yang berikutnya, kehendak Tuhan yang dilihat. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kehendak Allah yang bisa dilihat. Coba klik lagi satu lagi. Nah akhirnya kita melayani dengan kekuatan Allah berarti itu siap melayani dia dengan orang lain dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Sesuai dengan Tuhan mau di dalam hidup kita untuk mempermuliakan namanya. Ini terakhir saya saudara membeli ilustrasi begini. Tadi yang ketiga itu pelayanan yang kita tuh menurut bukan oleh kedagingan kita tapi ukuran manusia. Saudara satu saat nanti akhir zaman kita masuk ke surga, ini satu ilustrasi mengajarkan kita bukan yang dilihat manusia tapi kita melihat apa yang dilihat oleh Allah. Kadang-kadang gak bisa disamakan, di-compare. Jadi satu saat waktu nanti surga, pengadilan terakhir, ada seorang pendeta masuk melayani, lalu malaikat kasih satu mahkota di kepalanya. Setialah hambaku engkau telah melayani. Kasih mahkota, dia masuk dengan bangganya di jalan. Lalu yang kemudian yang kedua, dipanggil Bapak B maju ke depan, dikasih mahkota 2. Padahal pekerjaan dia hanya supir bis. Kok mahkotanya 2, pendetanya protes. Dia bilang, Tuhan, sebelum dia Tuhan ditanya malaikatnya, kenapa saya melayani Tuhan mati-matian? Saya bongkarin ruko, ganti WC, cari dana. Kok mahkotanya cuma 1? Kok dia super bus? Kenapa mahkotanya 2? Dia protes. Malaikat jelasin begini. Kadang-kadang di hadapan kita manusia pekerjaan mana yang lebih mulia? Pendeta. Tapi buat kerajaan surga belum tentu. Kenapa? Dia hanya bilang begini. Super bus ini, waktu dia bawa busnya, banyak orang di belakang saudara. Dia suka ngebut. Dan waktu ngebut itu, semua di dalam bus itu semuanya berteriak, Tuhan tolong. Semuanya berdoa. Semuanya mencari Tuhan. Tuhan kalau saya selamat dari kendaraan ini saya akan layanin Tuhan. Saya akan memberi, saya akan ini Tuhan. KKR terjadi di bus itu. Berapa banyak penumpang dia bawa tuh tiap hari seperti itu. Tapi you pendeta cuman khotbah seminggu sekali lagi. Hari Minggu. Dan lu khotbah jemaat banyak tidur. Yang bis ini banyak. Itu hanya satu ilustrasi gambaran apa yang berkenan di manusia. Belum berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami telah belajar dengan firman-Mu Tuhan. Kami belajar bahwa dunia dengan kekuatannya yang luar biasa.
Dunia terus maju dengan pengetahuannya, tapi seringkali akhirnya kita melupakan relationship kami dengan Tuhan. Kami akhirnya jauh dari Tuhan. Siapa yang hari ini merasa kita bisnis, kita bekerja, kita membangun rumah tangga, kita melayani, kita hidup, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan tapi manusia. Kita akan upgrade terus pengetahuan kita, apps kita, program-program kita. Dan secara tidak langsung lama-lama akhirnya kita lebih mengandalkan teknologi, kekuatan manusia dan bukan kekuatan Tuhan lagi. Tanda-tanda kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita semakin jauh dari Tuhan. Kita semakin kering. Kita semakin tidak merasakan Tuhan. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, biar hari ini kita cek, kita refresh, kita cek kehidupan kita. Waktu doa, Bapa kami dia mengajarkan Bapa kami yang di surga. Kata Bapa, apa kamu punya relationship sama Tuhan sehingga kau bisa memanggil Bapa? Hanya seorang Bapa bicara kepada anak-anaknya. Hanya seorang anak dia akan berbicara kepada bapaknya. Maka Tuhan lebih menekankan relationship. Gak salah kita pakai AI, kita gak salah pakai teknologi. Tapi jangan sampai kita kehilangan sang pencipta itu yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita bisa kagum dengan AI yang diciptakan manusia, apakah kita tidak kagum Tuhan yang menciptakan manusia? Biar hari ini, waktu yang singkat ini menyadarkan setiap kita, jangan kita melupakan Tuhan. Siapa yang hari ini merasa, Tuhan tolong aku ingin kembali belajar mencari kekuatan-Mu, anugerah-Mu. Karena orang-orang juga yang mengandalkan kekuatannya firman Tuhan, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Seringkali kita merasa frustasi, seringkali kita merasa mentok, seringkali kita tidak bersuka cita sementara kita punya uang. Sementara kita punya banyak teman tapi kita merasakan kesepian. Kita dibutuhkan banyak orang lain, jadwal kita full. Tapi kita feel lonely sendiri. Ada kalanya kau kembali kepada Tuhan. Untuk apa engkau diciptakan, Tuhan punya tujuannya. Maka hari ini saya hanya mau singkat berdoa antara engkau dan Tuhan. Kalau engkau hari ini berkata, Tuhan aku ingin menjalani hidup dengan kekuatan Tuhan. Bekerja dengan kekuatan Tuhan. Melayani dengan kekuatan Tuhan. Berbisnis dengan kekuatan Tuhan. Menjadi ibu rumah tangga dengan kekuatan Tuhan. Menjadi suami juga menjadi kekuatan Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak kuat. Siapa yang hari ini perlu nyadari, membuka hati, bilang Tuhan beri aku kekuatan, kasih karunia anugerah-Mu. Karena bisa apa-apa tanpa Tuhan. Letakkan tangan kananmu cukup di dada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau melihat setiap kami yang hari ini dengan simple, sederhana berkata, Tuhan ampuni kalau selama ini kami berjalan dengan kekuatan manusia, teknologi manusia, dan pelan-pelan kami melupakan Tuhan. Pelan-pelan kami ganti kekuatan doa, kekuatan membaca firman dengan teknologi. Kami gak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Tapi biar hari ini ampuni kami, supaya kami punya kembali hubungan dengan-Mu Tuhan. Pulihkan kami kembali, karena kami menyadari tanpa Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Tolong semua jemaat di tempat ini, pemimpin di tempat ini, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus Tuhan, biar turun kasih karunia kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami semua jemaat ini mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu jemaat ini hanya bisa bertumbuh, jemaat ini hanya bisa kuat kalau Tuhan ditinggikan di tempat ini. Tuhan terima kasih, berkati sekali lagi turun di atas kami semua dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. God bless. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Daniel Ong. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan setiap kita untuk
persiapkan persembahan bagi Tuhan kita. Dan bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan secara streaming, dapat memberikan persembahan lewat QR Code yang ada di tayangan di YouTube. Baik, sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan kita, mari kita satukan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan dalam hidup kami. Engkau memberkati Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah disampaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang memateraikannya di dalam hati kami. Sehingga ketika kami melakukannya dengan segenap hati kami percaya Engkau Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih, dan tiba waktunya kami memberikan yang terbaik bagi Engkau dalam persembahan kami. Sucikan, kuduskan Tuhan persembahan ini agar boleh dipakai untuk alat kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Setiap kita yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan sambil memberikan persembahan kita mau saksikan video kesaksian untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekalian kita untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Daniel Ong. Sungguh firman-Nya yang bisa memberikan kekuatan buat kita semua. Terkadang tadi saat kita mendengar mungkin ada beberapa contoh yang bagi kita mungkin terkadang lucu banget gitu ya. Contoh kayak tadi saya dengar tentang buang sampah di Australia. Di sana udah 3 hari nggak diambil-ambil. Kalau di sini beda kok. Belum dibuang, kapan dibuang gitu. Buat gua dibuang, ditanya-tanya gitu, belum dibuang. Sama. Ya itu dia. Dan kadang-kadang tadi saya berpikir, sama kita berkehidupan di gereja kita gitu. Orang yang udah pelayanan, pindah ke gereja gua. Kapan ke gereja gua? Nah begitu kok, sama. Artinya kayak di Australia sama di sini tuh beda jauh gitu. Di sana udah dibuang, tapi nggak diambil. Di sini belum dibuang, kapan dibuang? Kapan nggak dibuang juga udah hilang gitu kan. Nah, hubungannya sama dengan pelayanan kita pun di bergereja di sini begitu gitu loh. Tapi ya itu dia, sekali lagi puji Tuhan untuk kebenaran firman-Nya. Biarlah semua kita bisa mengerti pesan apa yang disampaikan hari ini, dan itu semua bisa memberikan kekuatan buat kita semua. Saya ajak Bapak Ibu sekalian kita untuk berdoa syafaat sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapak,
di mana Engkau sungguh Tuhan berbicara pada setiap kami Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Bapa. Engkau bertahta di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kami sesuatu pesan Tuhan, sehingga kami bisa mengerti Tuhan, bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, terutama dalam pelayanan kami Bapa, janganlah biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau, mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kami ini Bapa. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami ucap syukur Bapa, kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada, itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh melayani, itu karena kekuatan yang Kau berikan pada setiap kami, bukan karena kuat gagah kami ya Bapa. Dan bila Bapa, hari lewat hari Tuhan, Kau terus pimpin kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang akan selalu menuntun, memimpin kehidupan kami ini Bapa. Keluarga lepas keluarga, kami serahkan kehidupan keluarga kami, kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pendidikan mereka ya Tuhan, yang bekerja, yang berusaha, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bila segala pun apa yang kami kerjakan, kami usahakan Tuhan, Kau akan buat berhasil. Dan semua itu Bapa, kami akan kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Yang terlebih lagi Tuhan, bila setiap kami semua Bapa, bukan hanya pemimpin pekerja di tempat ini Bapa, bahkan seluruh jemaat Gereja Oikos Bogor Bapa, kami memiliki hati, kami bisa mengerti bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang harus mengerjakan amanah kehidupan kami, apapun profesi kami, dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan, untuk kami terus dapat memenangkan jiwa-jiwa ya Bapa, membawa jiwa-jiwa itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pakai kami Tuhan, mampukan kami ya Bapa. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan kami Bapa. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu semua karena anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kota, untuk bangsa kami Indonesia ini Bapa. Kota di mana kami tinggal ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau terus Tuhan tempatkan pemimpin-pemimpin Tuhan yang berhati bersih Tuhan, yang dapat memimpin kota dan bangsa ini ya Bapa, dengan pimpinan daripada Engkau ya Bapa. Terutama Tuhan untuk di tahun ke depan Tuhan, di mana kami akan memasuki tahun politik ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau berikan ketenangan, kedamaian Tuhan dalam tahun-tahun politik ke depan ya Bapa. Kau pimpin negara kami ya Bapa, sehingga kami Tuhan dapat melewati Tuhan setiap hal-hal Tuhan yang boleh terjadi saat-saat ini di negara kami ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah hati-Mu ya Bapa, bangsa Indonesia adalah pandangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan ada banyak anak-anak-Mu Tuhan yang terus berdoa untuk bangsa ini Bapa. Di mana kami percaya juga Tuhan, bangsa ini akan penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bangsa ini Tuhan akan menuai jiwa-jiwa Tuhan. Dan semua itu Tuhan untuk kemuliaan nama ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapa, kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih, damai sejahtera dan sukacita yang telah dicurahkannya berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan telah memberikan jaminan kehidupan kekal untuk kita semua. Dan terimalah berkat juga dari Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, memampukan kita, bahkan terus memberikan kita kehidupan yang hanya tertuju kepadanya dan terus setia dalam panggilannya. Dan biar kita terus bisa melayani Tuhan setia sampai akhir hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Setiap kita yang telah menerima berkat dan percaya, suruhkan sama-sama. Amin. Haleluya. Terus ikuti. Saya percaya Bapak Ibu sekalian terus setia setiap minggunya untuk mengikuti ibadah kita. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa beribadah secara langsung, secara onsite, ataupun mungkin kalau yang berhalangan bisa ikuti ibadah kita secara streaming, ataupun nanti bisa menyaksikan tayangan ibadah ini di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Kami mau setia Tuhan, ku mau setia sampai
melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai kami dapatkan Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan.